Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang deret hitung dan deret ukur. Diharapkan mahasiswa mampu memahami deret hitung dan deret ukur. Pertama kita akan melihat dulu deret hitung. Deret hitung itu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan tertentu di sini biasanya dikenal dengan nama beda. Deret ini ciri-cirinya adalah selisih antar dua suku yang berdekatan itu sama. Contoh 5 dengan 10. 10 dengan 5 selisihnya itu 5. 10 dengan 15 selisihnya 5. Jadi itu tetap. Pembedanya berarti 5. Itu juga begini. 100 dengan 90 itu selisihnya 10. Nah, caranya nanti suku kedua bagi suku pertama itu min 10. Kalau tetap semua, maka dia disebut deret hitung ya, karena kalau selisihnya sama. Nah, deret hitung itu suku pertama biasa disebut dengan U1, suku kedua U2, nanti suku terakhir atau suku N itu UN. Nah, untuk U1 biasa juga disebut dengan A, untuk U2 itu kan A ditambah dengan selisihnya, 10 kurang 5 kan 5, berarti A tambah B. Kemudian U3 itu 15, itu A tambah 2B. Sehingga rumus umumnya suku ke N itu sama dengan suku pertama ditambah dengan N kurang 1 kali B. Contoh soal, RIM menghasilkan 300.000 buah BlackBerry pada bulan pertama produksinya. Berarti 300.000 itu U1. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, RIM mampu menambah produksinya sebanyak 50.000 buah setiap bulan. Nah, ini berarti beda. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak BlackBerry yang dihasilkan pada bulan kelima? Berarti ini U5. Berapa banyak BlackBerry yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Itu berarti jumlah selama 5 bulan. Nah, kita hitung, suku pertama tadi 300.000, bedanya 50.000, N-nya 5. U5 itu rumusnya A tambah 5 kurang 1 kali B. A tambah 5 kurang 1 kali B. 4 kali 50.000 itu 200.000 tambah 300.000, 500.000. Lalu itu suku kelima, sedangkan SN itu jumlah N suku. Artinya kalau ditanya S5 berarti jumlah selama 5 bulan. Nah, rumusnya N per 2 kali U1 tambah UN. N-nya itu 5 per 2, U1-nya tadi 300.000, UN-nya itu suku kelima 500.000. Dihitung ternyata 2 juta. Kemudian soal kedua, besarnya penerimaan PT Astra Internasional dari hasil penjualan Toyota Avanza 720 miliar pada tahun kelima. Berarti ini U5. Pada tahun ke-7 980 miliar. Berarti ini U7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berarti yang ditanya itu bedanya. Berapa besar penerimaannya pada tahun pertama? Berarti ini U1 yang ditanya atau A-nya. Kemudian pada tahun keberapa penerimaannya? Tahun keberapa? Ini berarti N-nya berapa kalau SN-nya UN-nya 460 miliar. Kita hitung, tadi U7 980, U5 720, U7 itu kan A tambah 7 kurang 1 kali B. Berarti kan ini. Nah, ini nanti dieliminasi, dapatlah B-nya. Kemudian B-nya substitusi ke salah satu persamaan ini, dapat A-nya. Sehingga diperolehlah A itu tahun pertama, nih, sedangkan B itu yang perkembangan penerimaan per tahun. Kemudian kita mau cari N-nya. Kalau UN-nya 460. Kita hitung, masukkan ke rumus UN-nya saja, dapatlah N-nya 3. Kemudian selanjutnya deret ukur. Deret ukur ini deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Memiliki rasio, jadi ciri-cirinya memiliki rasio antar dua suku berdekatan tetap. Jadi seperti 5 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 40.
itu rasionya sama, karena 10 bagi 5, 2, 20 bagi 10, 2, 40 bagi 20, 2. Begitu juga ini 500 bagi 1000 setengah, 250 bagi 500 setengah, 125 bagi 250 juga setengah, sehingga rasionya 0,5. Misalnya U1-nya 5, itu adalah A. U2-nya misalnya 10, yang tadi ya soal tadi, A kali rasio. U3-nya 20. U3-nya 20, A kali rasio kali rasio. Kemudian kita baru masuk ke model bunga majemuk. Nah, ini menggunakan deret ukur ya. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus investasi. Dengan model ini bisa dihitung pengembalian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Jadi untuk menghitung berapa uang, misalnya ada yang meminjam uang di bank, kita mau menghitung berapa uang yang harus dikembalikan oleh peminjam, itu dihitung berdasarkan berapa uang pinjaman, berapa bunganya, dan berapa lama jangka waktu peminjaman. Misalnya modal pokok disebut dengan P, dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Jadi I ini bunganya per tahun. Kemudian jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun adalah Fn, dapat dihitung sebagai berikut. Nah, Fn itu besarnya ini tadi Fn adalah berapa jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang. Jadi itu Fn. P itu modal, 1 ditambah I-nya itu bunga, N-nya itu berapa tahun. Nah, ini ya, P itu jumlah sekarang atau modal, tingkat bunga per tahun, kemudian jumlah tahun. Nah, bila misalnya tidak per tahun, tetapi frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, apakah per semester, apakah per triwulan. Misalnya semester, berarti M-nya ini diganti dengan 2, karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Kalau misalnya triwulan kan 3 bulan. Nah, berarti dalam setahun itu ada 4, 4 kali triwulan, berarti M-nya ini 4. Nah, ini kita hitung seperti itu. Itu rumusnya berbeda kalau dia bukan per tahun. Disesuaikan saja nanti dengan soal. Contoh, Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 miliar untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun. Jadi I-nya 2%, 5 miliar ini modal, jangka waktu ini N, 3 tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan? Berarti yang ditanya Fn-nya. Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa yang harus dikembalikan? Berarti ini soal ada 2. Pertama, kita nanti menggunakan rumus yang ini, rumus dasar, di mana ini dalam tahun. Nanti yang kedua dalam semester, berarti gunakan yang rumus ini. Baik, untuk yang pertama berarti kan modalnya 5 miliar. N-nya kan 3 tahun, persennya itu 2% atau 0,02. Nah, kita masukkan ke rumus ini, P-nya 5 miliar, 1 tambah 0,02, nanti 1 tambah 0,02 ditambahi dulu. Sudah ditambah, berarti 1,02, baru 1,02 itu pangkatin 3, jadi 1,02 kali 1,02 kali 1,02, dapatlah 1,061208. Kalikan dengan 5 miliar, dapatnya segini. Itu kalau per tahun, dia per tahun. Nah, ini yang per semester. Untuk pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau tiap semester? Satu semester itu kan, 1 tahun itu 2 semester, berarti M-nya 2. Jadi I per M, 0,02 tadi dibagi 2, 0,01. Nah, M-nya ini 2, kali N-nya 3, berarti 6. Dihitung, dapatlah segini. Dia beda dengan yang tadi, selisih sedikit. Nah, kemudian contoh kedua, tabungan Arumi di BNI akan menjadi sebesar 532, berarti ini Fn.
3 tahun akan datang, berarti N-nya 3. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10%, berarti I-nya 10%. Berapa tabungan? Nah, ini kan per tahun, jadi pakai rumus pertama tadi. Nah, kemudian dihitung. Seperti tadi menghitung, karena yang ditanya itu bukan FN, yang ditanya adalah berapa bunganya, modalnya, berarti modal sama dengan FN dibagi 1 tambah I pangkat N. Atau boleh juga 1 per 1 tambah I pangkat N kali FN. Ini FN ya, 532 tadi. 1 per 1 tambah I ya, sorry, ini bukan N ya, ini I. 1 tambah I pangkat N. I-nya 0,1. Ini salah tulis, ini I nih. 0,1 pangkat 3. Dapat segitu. Baik, begitu penjelasan PowerPoint materi pertemuan ketiga, mata kuliah Matematika Keuangan, mahasiswa semester 5, Tadris Matematika, FTK UIN STS Jambi. Untuk pertanyaan dan tanggapan, silakan nanti pada jam kuliah dituliskan di spidol suta dan juga dituliskan di WA Group agar bisa kita diskusikan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.